Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, berhenti sejenak menikmati alam. Sebelum pemilu serentak dimulai, izinkan kami memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami perwakilan dari Universitas Islam Negeri Mataram. Saya Rizkia Humaini sebagai pembicara pertama, dan di sebelah kanan saya Saudara Imam Azhari sebagai pembicara kedua, dan di samping kiri saya Saudara Ande Saputra sebagai pembicara ketiga. Dalam kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan argumentasi kontra terkait tema Bawaslu tidak berwenang menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Dewan Juri yang terhormat, 76 tahun kita merdeka, beragam dinamika terjadi dalam sejarah demokrasi kita, seperti demokrasi terpimpin, era Soekarno, demokrasi Pancasila, era Soeharto, dan demokrasi langsung, era Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 2 tentang negara demokrasi yang berbunyi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini disenada dikemukakan oleh Hans Kelsen tentang demokrasi. Berbicara tentang kewenangan Bawaslu, salah satunya yaitu menangani penyelesaian sengketa proses pemilu yang diatur dalam Pasal 93 huruf B angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimana tata cara penyelesaiannya diatur juga dalam Pasal 5 Ayat 1 Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019. Sedangkan terkait penyelesaian sengketa penetapan hasil pemilu berada di bawah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal inilah yang menjadi topik perbincangan hangat di kalangan praktisi dan akademisi terkait perluasan kewenangan Bawaslu dan menyelesaikan sengketa proses maupun penetapan hasil pemilu. Berdasarkan hal tersebut, kami akan mengutarakan pendapat kami dengan kajian secara yuridis dan normatif, sehingga mengetahui seberapa luas kewenangan Bawaslu dapat menangani sengketa pemilu. Dewan Juri yang terhormat, sejarah panjang berdirinya Bawaslu sejak tahun 1980-an hingga tahun 2017 dengan diperkuatnya Bawaslu berdasarkan putusan MK nomor 11/PUU/8/2010 dan pasal 95 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Hal ini yang kemudian menjadikan Bawaslu sebagai hierarki terakhir dalam lembaga pemilu dan dinyatakan bersifat permanen. Meskipun Bawaslu dikatakan sebagai lembaga pengawas pemilu yang independen serta lepas dari segala bentuk intervensi, tidak menutup kemungkinan segala kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu saat ini masih rentan untuk diintervensi oleh pihak lain. Kewenangan Bawaslu yang hanya terbatas pada sengketa proses pemilu yang diatur dalam Pasal 93 huruf B angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut kami, pada tahapan proses hingga penetapan hasil akhir adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena masalah yang muncul bukan saja pada tahapan proses pemilu yang menjadi domain dari kewenangan Bawaslu, akan tetapi permasalahan juga muncul pada tahapan pasca penetapan hasil pemilu yang dapat mencederai proses demokrasi, seperti sistem speedy trial atau proses peradilan yang sangat cepat yang terjadi di Mahkamah Konstitusi selama ini. Dewan Juri yang terhormat, mekanisme speedy trial mengharuskan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa dalam waktu 14 hari kerja, di mana keputusan penyelesaian perselisihan ini dilakukan melalui mekanisme atau proses persidangan. Dalam proses yang singkat ini, Mahkamah Konstitusi dituntut untuk menilai seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan, karena pemeriksaan alat bukti ini menjadi hal yang sangat krusial, dan dengan alat bukti inilah Mahkamah Konstitusi dapat menjatuhkan putusan. Selain itu, lokasi Mahkamah Konstitusi yang hanya ada di Jakarta menjadi kendala bagi para peserta pemilu. Waktu yang sesingkat inilah yang menjadi perdebatan, di mana dalam pembuktian gugatan menjadi beban terberat dari pihak penggugat, karena harus membuktikan gugatan yang dibuatnya. Salah satu contoh asasnya yakni asas actoria incumbe probation, yaitu siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan. Hal ini pun senada dengan pernyataan dari Komisioner KPU Republik Indonesia Pranowo Ubaid bahwa speedy trial alias pembuktian secara cepat akan menyulitkan pihak pemohon yang mengajukan sengketa. Menurut kami, kewenangan atas sengketa pemilu dari proses hingga penetapan hasil pemilu diajukan kepada lembaga khusus yaitu Bawaslu. Untuk menjadikan Bawaslu lembaga yang berwenang menangani sengketa pemilu secara keseluruhan, perlu dilakukan pembentukan regulasi khusus. Contoh paling ideal yang setingkat kewenangannya dengan kewenangan kekuasaan kehakiman dan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah The Electoral Court yang ada di Meksiko. Pengadilan ini memiliki kewenangan sangat luas yang tidak hanya mengadili persoalan pemilu, tetapi juga persoalan yang ada di dalam Lembaga Nasional Electoral Institute atau lembaga setara KPU di Indonesia berdasarkan Pasal 99 Konstitusi Meksiko. Berdasarkan hal tersebut, kami menyarankan bahwa Bawaslu harus menjadi lembaga tinggi negara yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut bisa terwujud dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan membuat aturan pelaksananya, karena mengingat urgensi kepentingan nasional dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses maupun hasil sengketa pemilu. Dewan Juri yang terhormat, izinkan kami menutup forum mulia ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam demokrasi.